青云射红，一个，嘿，红云，不胜，百兽来朝。你对手是我。闪音，够了！本次四宗大比的优胜，青云剑弩，休伤我儿。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat kompetisi sekte besar telah dimulai, dan pertarungan pertama dalam kompetisi itu berhasil dimenangkan oleh Xie Biao dari sekte King Yun. Dan pada pertarungan kedua, seseorang yang bernama Huang Daomen menentang sekte King Yun. Mengetahui hal itu, Feng Daoyu pun bersiap untuk bertarung dengan orang tersebut. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertarungan Huang Daomen melawan Feng Daoyu, di mana Feng Daoyu menggunakan tinju Fajra. Tapi dalam pertarungan itu, Huang Daomen sangat sombong dan mengatakan jika Feng Daoyu masih terlalu lemah untuk melawan dirinya. Tapi pada akhirnya pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh Feng Daoyu dari sekte King Yun. Namun rupanya saat itu Bai Yufan langsung segera membantu Feng Daoyu karena sepertinya ia cukup terluka juga. Dan saat sekte King Yun sedang bersorak atas kemenangannya, tiba-tiba saja datang seorang bernama Feng Wuheng, yaitu tuan muda dari sekte Xuanyang yang menentang sekte King Yun. Bai Yufan pun berkata jika pertempuran kali ini untuk kota konservatif dan bukan memperebutkan pertambangan. Karena Wuheng terlalu memaksa, Bai Yufan pun menyuruh seorang murid untuk segera bertarung melawannya, hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Feng Wuheng pun mengeluarkan jurus arai pedang menyapu dunia untuk membantai murid sekte King Yun tersebut. Sedangkan murid dari sekte King Yun juga menggunakan jurus andalannya, hingga terjadilah adu kekuatan yang cukup sengit di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Lin Yun menyadari jika ada yang salah dengan senjata yang bagus untuk bersaing memperebutkan sebuah kota. Karena sekte Awan Ungu juga memiliki klan mereka sendiri. Dan ia juga semakin curiga mengapa semua sekte hanya menantang sekte King Yun saja. Yun Zong pun terlihat sangat senang mengetahui jika sekte King Yun ditantang terus-menerus oleh sekte lain. Dan ia juga berkata jika semua ini hanya baru permulaan. Dan pada akhirnya pertarungan itu terlihat dimenangkan oleh Feng Wuheng. Ia juga berkata meskipun ia mengambil kota, sepertinya hal itu memang tidak adil. Di saat yang bersamaan, seorang murid panggilan Bai Yufan rupanya sudah datang. Dan murid itu berjanji akan mengambil kota kembali dari tangan Feng Wuheng. Tapi saat itu Lin Yun memberitahu jika sekte King Yun sudah kehilangan 2 pemain pengganti dan 1 pemain inti. Dan jika mereka terus berjuang untuk mendapatkan kota, takutnya tak bisa mempertahankan pertambangan. Lin Yun juga khawatir jika dirinya tak bisa ikut dengan kualifikasinya saat ini untuk memperebutkan pertambangan tersebut. Ditambah lagi semua sekte hanya menantang sekte King Yun saja. Setelah itu pemenang pun diumumkan jika kota konservatif berhasil
berhasil dimiliki oleh sekte Xuanyang. Ketua Bai Qiushi pun bertanya apakah ada tantangan lebih lanjut, tapi Bai Yufan pun menegaskan jika mereka sudah cukup kehilangan pemain dan tak bisa melanjutkan hal itu. 不得无礼，白城主，我们青云宗放弃城池争夺。云和心，如果我们继续在城池争夺战上消耗人手，他们3家都穿一条裤子了，都不打了，那我们也不打了，继续下一场吧。好，城池归玄阳宗所有。 Kemudian pertarungan untuk memperebutkan pertambangan pun segera dimulai. Xin berpindah ke Wang Ning dan pamannya yang mendatangi paviliun penyucian pedang milik Hong Lao. Dan ternyata Hong Lao pernah meninggalkan bekas luka di wajah sang paman. Pamannya pun berkata jika ia tak pernah melihat Hong Lao selama bertahun-tahun. Sempat terjadi saling hina di antara mereka berdua. Dan ia pun menuduh jika peninggalan istana Nandi pasti ada pada Hong Lao. Dan saat mau diinterogasi rupanya Hong Lao justru mematahkan meridiannya sendiri. 又撬不开的嘴。月，在这个老家伙身上，我这脸上的伤疤，就我吗？不既往的臭，已经变成这老家伙绝了。 Namun saat itu tiba-tiba saja datang Lao Dong yang mencari keberadaan Lin Yun. Ia pun sangat terkejut mengapa ada orang asing di tempat tersebut. Dan saat itu rupanya Wang Ning bersiap untuk membantai Lao Dong. 魔术，你先去找东西。 Xin kembali ke Lin Yun yang merasakan jika ada sesuatu yang aneh. Dan saat itu pertarungan pertama pun segera dimulai. Ketua Bai Qiushi menjelaskan jika peraturannya masih sama, di mana sekte yang menang akan mendapatkan hak pertambangan selama 3 tahun ke depan. Dan saat itu tiba-tiba saja Yunzhong langsung turun ke arena pertandingan dan segera menentang Bai Yufan untuk berduel dengan dirinya. Tapi saat itu seorang murid sekte King Yun yang sembrono tiba-tiba saja turun ke arena dan langsung menyerang Yunzhong. Meskipun begitu pada akhirnya tetap saja Yunzhong dengan mudah mengalahkan murid sembrono tersebut. Di saat murid itu mau dibantai, Bai Yufan pun segera datang untuk menolongnya. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Beberapa penonton pun berkata jika selain Su Jiao tak ada yang bisa menang melawan Yunzhong. Dan saat mereka beradu kekuatan, mereka pun sama-sama dibuat terluka. Dan ketika Yunzhong mau menyerang Bai Yufan yang sudah tersungkur, Lin Yun pun dengan sigap turun ke arena dan segera menghentikan hal itu. Saat itu Lin Yun dihina oleh Yunzhong karena menurutnya Lin Yun tak pantas bertarung untuk melawannya dikarenakan kualifikasinya saat ini masih belum cukup. Bai Yufan pun menyuruh Lin Yun untuk pergi karena ia tak mungkin bisa menang untuk melawan Yunzhong. Tapi Lin Yun tak peduli dengan hal itu karena menurutnya Yunzhong lah yang telah menyerangnya lebih awal. Hingga pertarungan yang cukup sengit pun tak bisa terhindarkan. 百兽来朝！对手是我。闪电。 Dalam pertarungan itu, Yunzhong berkata jika sekte King Yun sangat terhina karena mengandalkan seorang budak rendahan seperti Lin Yun. Semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut karena bagaimana mungkin sekte King Yun bisa melakukan hal terhina seperti itu. Dan karena sudah terlalu dendam kepada Bai Yufan, Yunzhong pun langsung segera menyerang untuk membantainya. Namun lagi-lagi Lin Yun menghentikan hal itu dengan menggunakan teknik harimau miliknya. Tapi rupanya serangan dari Lin Yun berhasil membuat Yunzhong tersungkur.
Setelah itu, Lin Yun pun segera bergegas untuk menolong Bai Yufan. Dan saat itu Yunzong sangat marah hingga ia melemparkan serangannya kepada Bai Yufan. Di saat Lin Yun mencoba menangkisnya, rupanya Lin Yun terpental karena serangan tersebut. 少宗主小心！龙虎进反招，接招！ Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan pertarungan yang semakin sengit antara Yunzong melawan Lin Yun. Di sana juga terlihat ketua sekte Awan Ungu turun tangan dan langsung menghajar Lin Yun. Karena sepertinya Yunzong telah dibuat babak belur oleh Lin Yun. Tapi saat itu tiba-tiba saja ketua Bai Qiushi turun tangan dan segera menengahi pertarungan tersebut. Dan kemudian diumumkan jika pemenang kompetisi itu adalah sekte King Yun. Setelah itu terlihat juga Lin Yun yang mendapatkan sebuah surat dari seseorang. Di sana Lin Yun sangat marah karena Lao Dong telah disiksa habis-habisan oleh Wang Ning dan juga pamannya. Saat mengetahui Hong Lao sudah tak bernyawa lagi, dan saat itu jugalah Lin Yun pun berniat untuk membalas dendam kepada Wang Ning sekaligus akan membantai mereka. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.